Hai, halo apa kabar? Kita kembali di dunia kucing. Kali ini kita akan kembali meliput lokasi atau tempat pet shop ataupun juga cat lover atau breeder, cattery ya, dan juga tempat-tempat yang berkaitan dengan anabul kesayangan. Nah, kalau jalan-jalan ke daerah Pasir Putih ataupun juga ke Ocarina, pasti akan menemukan satu tempat. Memang sih tempatnya agak sedikit tersembunyi, tapi bagi semua anak pencinta kucing dan anjing pasti udah tahu nih daerah di sini. Dan ini memang tempatnya representatif banget, lengkap banget pelayanannya, yaitu Klinik Waras Satwa Pet Shop. Nah, seperti apa isi dari Klinik Waras Satwa Pet Shop, dan juga kita akan berkenalan dengan Dr. Jonet, pemilik dari Klinik Waras Satwa Pet Shop ini. Jadi jangan kemana-mana, yuk ikutin saya di dalam. Kalau udah berkunjung ke dokter hewan gitu ya, rasanya nggak lengkap kalau kita tidak tanya-tanya seputar kesehatan anabul, khususnya kesehatan kucing-kucing yang ada di rumah. Nah, ini sudah kembali bersama dokter Jonet yang memang udah pengalaman banget nih dengan berbagai macam kasus yang dialami oleh anabul kucing, dari kasus yang paling ringan sampai kasus yang paling berat. Nah, berarti itu kan gunanya vaksin, makanya banyak penyakit-penyakit kucing, dari yang terparah sampai yang ringan, yang terkadang membuat kucing di rumah tuh langsung mati gitu kan, secara bersamaan. Nah, ini dia ngomongin masalah penyakit kucing ini. Yang terparah itu adalah virus. Nah, virus apa aja nih dok? Yang paling parah, sekarang yang sering paling tinggi nyerang kucing yang ada di Kota Batam ini. Betul. Yang nomor satu di rate tertinggi adalah Panleukopenia. Panleukopenia. Itu orang bilang parvovirus atau distemper kucing atau parvo kucing itu. Panleukopenia itu menyerangnya sangat dahsyat. Ini untuk gejalanya ya, dia sekali menyerang, sekali masuk menimbulkan gejala itu. Kalau anak-anak kecil segini, ya umur 1,5 bulan, 2 bulan, ya mungkin hitungannya jam itu. Dropnya. Pagi oke-oke aja, siang malas-malas, sore mati. Itu yang sering terjadi kalau anak-anak kecil, karena imun sistemnya masih rendah banget. Sedangkan kalau yang dewasa biasanya ya gejalanya satu, murung nomor satu. Murung, nggak mau makan, kadang-kadang muntah, kadang-kadang mencret, itu biasanya hari ke-3 itu baru demam tinggi dan sebagainya. Itu yang paling sering. Kadang-kadang dianggap nggak mau makan biasa, ternyata virus. Besoknya baru mau dibawa ke dokter udah terlambat. Nah, itu cepat sekali, itu nomor satu itu. Apakah itu dengan adanya vaksin tadi itu bisa mengurangi tingkat keparahannya, atau kalau udah kena panle udah lewat aja atau gimana? Enggak. Kalau sudah ada vaksin, setidaknya ada memori di dalam tubuhnya dia. Kalau ada memori artinya antibodi terbentuknya juga lebih cepat. Apalagi biasanya jauh lebih aman setelah 3 kali vaksin. 3 kali vaksin mungkin ada 1 atau 2 aja kasus yang sampai masih ada. Memang tidak melindungi 100% ya, karena kita balikan lagi, antibodi bersifat fluktuatif. Tapi tapi 85%, 95% aman. Mengamankan dari virus Panleukopenia itu. Setelah panle apalagi dok? Yang kedua yang paling sering ada juga kaliji, cuma kasusnya memang kaliji virus itu ya hampir sama kayak gitu, karena yang membedakan adalah tesnya. Kalau dites positif yang mana kayak gitu. Cuman masih di bawah Panleukopenia. Terus kemudian yang ketiga biasanya herpes virus. Wah, ini chlamydia, herpes virus ini termasuk rata ya. Tapi dia tidak semematikan Panleuko ya. Chlamydia, herpes virus ini dia menyerang sistem pernapasan kayak flu, tapi buruk banget kondisinya. Itu sampai pada mata ketutup, hidungnya mampet, luka-luka semuanya. Nah, itu flu yang panjang memang, tapi tidak semematikan Panleuko. Jadi dia prosesnya panjang, sembuhnya susah, memang butuh waktu. Itu 3 itu yang paling sering ya. Yang paling sering. Dok, banyak kasus gitu kan, banyak para owner
Dok, waktu saya berobat ke sini kayaknya baik-baik aja kucing saya, kok tiba-tiba aja ini akhirnya dia lewat apa-apa. Nah, kalau kayak gitu dokter menjelaskannya seperti apa? Padahal kan apa yang kita lihat kasat mata dengan setelah Iya. diperiksa dan akhirnya Iya. dia drop gitu kan tidak seperti Iya. apa yang kacamata orang awam. Nah, Banyak. seperti itu pasti dokter ada perasaan gimana? Iya, gitu. iya. Pasti banyak ya kejadian seperti itu ya, Dok ya? Ada. Jadi gini, sebenarnya permasalahan itu muncul satu pemicunya adalah tidak didiagnosanya dengan baik. Oke. Ya. Jadi artinya, misalnya contoh kasus gini, ini virus, harusnya dites, Iya. ya mungkin ya entah alasannya apa tidak dites, akhirnya dianggap, Iya. oh flu biasa ini, kan berarti dalam hati ownernya sudah terbersit, oh kucingku nggak apa-apa, ya Iya. sampai rumah mati, Iya. nanti kadang-kadang dokternya yang disalahkan, wah suntik dokter mati, aduh. Iya. Nah ini kan miss-nya di sini. Saat kita mendiagnosa dengan benar, Iya. diagnosa, oh ini virus, 85% dead. Nah, Iya. artinya owner sudah mempersiapkan yang terburuk. Iya. Nah, permasalahannya di sini yang sering miss kan. Iya. Makanya kuncinya di kami ya, nomor satu yang paling saya tekankan adalah diagnosa. Iya. Karena saat diagnosanya betul, next step akan mengikutin saja. Iya. Saat diagnosanya salah, ya akan miss semuanya. Iya. Gitu. Apalagi kucing bukan manusia ya, yang bisa Iya. ngomong, sakitnya Iya, apa, sakitnya betul apa. itulah. Beratnya di situ. Iya, beratnya di Tugas sana. dokter hewan itu. Oh, berarti Beratnya. dokter harus tahu nggak hanya berdasarkan feeling aja, tapi berdasarkan Bukan. pengalaman yang ada. Ada nggak sih bisa ngobrol sama kucingnya kayak itu Ya, kan? ada ahlinya itu. Animal whisperer, animal apa cat itu? whisperer. Communicator. Iya, komunikator ada nggak sih kayak gitu? Kalau saya sih ya basic sedikit, tapi ya tidak sampai dalam Iya, karena saya lebih berpatokan pada temuan dari Science ya, diagnostiknya. Diagnostik, ya. Jadi misalnya virus ya dicek virus. Terus kemudian parasit ya kita bisa memanfaatkan alat-alat diagnostik kita, Iya. mikroskop dan sebagainya sampai Iya. ulas darah, pemeriksaan darah. Karena data-data itu yang akan membantu gitu loh. Jadi bisa dianggap yang terpenting diagnostik, karena kalau diagnostiknya udah miss akan kacau semua nanti. Iya. Jadi diagnosa dulu yang betul, pegang dulu diagnosanya, dan itu sebagai bahan atau fondasi kita, Iya. fondasi kita, Iya. ya fondasi kita yang paling tepat untuk lakukan pengobatan itu. Iya. Jadi kita berharap kan, bukan asal ngomong aja. Misalnya contoh, wah ini virus ini, loh tapi nggak dites. Iya, benar. Oh ini liver, loh nggak ada bukti otentiknya, kan susah juga kalau kayak gitu. Oke, iya. Oke, rasanya udah lumayan banyak nih informasi. Itu pertanyaan umum yang Ya. rasanya harus dijelaskan lagi supaya paling nggak cat lover yang ada di manapun mengerti gitu Iya. ketika akan membawa anak buahnya ke dokter, Iya. apa saja yang harus kita persiapkan di rumah dan masih banyak lagi.